Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Wahyu Pratama dengan NIM akhir 09. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi tenaga listrik. Pada pembahasan kali ini terdapat 3 bahasan. Yang pertama ada power generator, selanjutnya ada daya reaktif generator, dan sistem eksitasi. Yang pertama yaitu power generator. Prinsip kerja generator. Generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Hal ini dijelaskan oleh hukum Faraday. Selanjutnya terdapat 2 bagian utama pada generator, yaitu rotor dan stator, di mana rotor merupakan bagian yang berputar sehingga menghasilkan medan magnet dengan lilitan medan atau arus DC eksitasi. Dan stator adalah bagian yang diam, dan menghasilkan listrik melalui lilitan jangkar. Frekuensi listrik ditentukan oleh jumlah kutub, rotor, dan kecepatan putar generator. AC atau alternator lebih unggul dari DC karena mudah ditransmisikan jarak jauh menggunakan transformator. Hal inilah yang mendasari kenapa sistem kelistrikan di dunia kebanyakan menggunakan AC. Sinkronisasi dan stabilitas jaringan. Generator besar mempunyai inersia tinggi, sehingga membantu menjaga kestabilan frekuensi jaringan. Generator harus disinkronkan antara tegangan, frekuensi, dan sudut fasa sebelum diparalelkan ke sistem. Turbin uap dan turbin gas adalah penggerak utama yang paling umum digunakan untuk menggerakkan generator. Di sini dapat dilihat adalah generator cycle of power, di mana terdapat gelombang positif dan gelombang negatif akibat perputaran dari generator. Jenis pembangkit. Pembangkit yang paling umum digunakan di dunia saat ini yang pertama ada fosil yang terbuat dari bahan bakar batu bara, gas alam. Nuklir kurang lebih 11% listrik dunia, kurang lebih 20% listrik di Amerika memanfaatkan reaksi fisi uranium untuk menghasilkan panas. Kemudian ada penggerak air terbesar dari energi terbarukan. Kurang lebih 24% listrik dunia digerakkan oleh air. Setelah itu ada angin dan PLTS atau surya. Selanjutnya yaitu daya reaktif generator. Generator dalam sistem tenaga memiliki keterbatasan dalam menghasilkan daya reaktif dan daya aktif. Walaupun daya reaktif tidak memerlukan tambahan energi masukan, arus yang mengalir melalui belitan generator tetap meningkat. Kondisi ini dapat menimbulkan pemanasan berlebih pada belitan stator apabila keluaran megawatt dan megavar tinggi secara bersamaan. Hubungan megawatt, mvar, dan mva. MW atau megawatt daya aktif, dia keluar bersamaan dengan tegangan atau sefase. mvar daya reaktif, keluarnya mvar dia tertinggal atau maju 90 derajat dari tegangan. Kombinasi MW dan mvar menghasilkan MVA megavolt ampere atau daya semu. Faktor daya Kospi perbandingan dari megawatt terhadap MVA. Dari grafik ini menunjukkan batas operasi generator berdasarkan arus stator atau kapasitas MVA. Jika generator menghasilkan mvar besar, maka megawatt harus dikurangi agar tetap dalam batas MVA. Batas rotor eksitasi. Untuk meningkatkan output mvar, eksitasi harus dinaikkan sehingga meningkatkan arus rotor dan dapat memicu pemanasan rotor. Jika eksitasi terlalu tinggi, maka dapat menyebabkan resiko overheating pada rotor. Jika eksitasi terlalu rendah, tegangan akan turun dan daya reaktif bisa masuk dari sistem ke generator, sehingga mvar-nya menjadi negatif.
Lalu apa jika terjadi hilangnya sinkronisasi pada generator? Eksitasi yang terlalu rendah melemahkan medan magnet pada rotor. Akibatnya, generator dapat kehilangan sinkronisasi dengan sistem. Lalu bagaimana batas aman dalam pengoperasiannya? Kurva kemampuan generator di samping memperlihatkan batas maksimum dan minimum MW dan MVAR. Operator harus selalu menjaga operasi generator dalam batas kurva ini agar aman dan stabil. Kurva biasanya ditampilkan di ruang kontrol sehingga dapat dioperasikan secara jarak jauh. Selanjutnya yaitu sistem eksitasi. Tegangan keluaran. Tegangan keluaran generator sangat dipengaruhi oleh arus eksitasi. Karena semakin besar arus eksitasi, maka semakin kuat medan magnet berputar yang terbentuk. Dan hal ini akan meningkatkan tegangan induksi pada balitan stator. Untuk mengatur arus eksitasi ini digunakan sistem eksitasi yang secara umum terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu sistem eksitasi statis atau excitation system dan sistem eksitasi tanpa sikat brushless excitation system. Yang pertama yaitu sistem eksitasi statis atau static excitation system. Pada sistem eksitasi statis, arus DC yang dibutuhkan rotor diperoleh dari penyearah atau rectifier yang terdapat suplai dari transformator khusus. Tegangan DC hasil penyearahan dapat diatur dengan mengendalikan sudut penyalaan pada tiristor. Seluruh proses ini dikontrol oleh regulator tegangan medan field voltage regulator yang memiliki dua mode operasi yaitu manual dan otomatis. Pada mode manual, operator dapat mengatur langsung arus eksitasi sesuai kebutuhan. Sedangkan pada mode otomatis, pengontrol tegangan AC atau automatic voltage regulator akan memonitor tegangan keluaran generator melalui transformator tegangan atau VT dan secara otomatis menyesuaikan arus eksitasi agar tegangan keluaran tetap sesuai dengan nilai set point. Sistem eksitasi statis ini umumnya ditempatkan dalam panel eksitasi yang berbeda dekat dengan generator. Yang kedua yaitu sistem eksitasi tanpa sikat atau brushless excitation system. Pada sistem eksitasi tanpa sikat ini menggunakan exciter berupa generator AC kecil yang disebut exciter yang dipasang pada ujung poros generator utama. Pada exciter ini, medan magnet stasioner Pada exciter ini, medan magnet stasioner disuplai dengan arus DC melalui belitan stator. Sedangkan belitan rotor exciter menghasilkan tegangan AC. Tegangan AC tersebut kemudian disearahkan oleh dioda putar atau rotating rectifier yang terpasang pada poros, lalu langsung disalurkan ke belitan rotor utama tanpa memerlukan slip ring atau sikat. Arus eksitasi pada sistem ini dikendalikan dengan mengatur arus DC medan exciter melalui penyearah kecil yang juga diatur oleh regulator tegangan medan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.